Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Sudi selaku dosen pengajar Fisika Matematika 3 kelas B2. Perkenalkan, saya Maria Natalia Zaneta dari kelas Fisika Matematika kelas B2. Nah, dengan NIM akhir 31. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang akan saya bawakan kali ini, yaitu the Euler equation, di mana di sini sistematisnya adalah saya akan bertanya kepada ChatGPT, kemudian saya akan menanyakan soal dan jawaban dalam berupa kode komputasi. Baik, yang pertama, apa itu misalnya ini. Baik, saya akan menjelaskan di mana persamaan Euler adalah persamaan diferensial yang terkenal di bidang matematika dan dinamai berdasarkan Leonhard Euler, seorang matematikawan Swiss. Ada beberapa jenis persamaan Euler berdasarkan tergantung pada konteksnya. Yang pertama, persamaan Euler dalam kalkulus variasi, di mana di sini persamaan yang didapat adalah rho F per rho Y minus dx dalam kurung rho F per rho Y aksen sama dengan 0. Lalu yang kedua ada persamaan diferensial Euler-Cauchy, di mana persamaan ini adalah jenis persamaan diferensial orde 2 dengan koefisien variabel yang berbentuk x kuadrat y double aksen ditambah a x y aksen ditambah by sama dengan 0. Lalu kemudian ada persamaan yang ketiga, yaitu persamaan identitas Euler, di mana identitas Euler merupakan salah satu identitas yang paling terkenal dalam matematika yang menghubungkan 5 konstanta matematika penting, yakni E pangkat I Pi tambah 1 sama dengan 0, di mana E adalah basis logaritma natural, I adalah unit imajiner, dan Pi adalah konstanta Pi. Lalu kemudian pertanyaan yang saya akan tanyakan adalah, apa dalam persamaan Euler dalam matematika. Baik, di sini jawaban yang tertera adalah persamaan Euler memainkan peran yang sangat penting dalam fisika matematika karena mereka menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis dan memecahkan berbagai masalah dalam fisika teoritis dan terapan. Berikut peran utama persamaan Euler dalam fisika matematika. Yang pertama adalah persamaan Euler-Lagrange dalam mekanika klasik dan teori medan. Di mana persamaannya untuk persamaan ini adalah D per dt dalam kurung rho L per rho Q dot dikurang rho L per rho Q sama dengan 0. Persamaan ini digunakan dalam teori medan termasuk medan saklar, medan elektromagnetik, dan dalam teori relativitas umum. Lalu yang kedua ada persamaan Euler-Cauchy dalam analisis. Sering muncul dalam pemodelan fenomena fisik yang melibatkan perubahan dalam waktu atau ruang seperti getaran mekanis, propagasi gelombang, dan dinamika fluida. Lalu yang ketiga ada identitas teori dalam Euler dalam teori kuantum, di mana identitas Euler E pangkat I kali Pi tambah 1 sama dengan 0 sering digunakan dalam fisika kuantum, terutama dalam konteks fungsi gelombang dan eksponensial kompleks. Eksponensial kompleks digunakan dalam solusi persamaan Schrödinger dalam representasi rotasi dan transformasi dalam ruang Hilbert. Lalu yang keempat ada persamaan Euler dalam hidrodinamika. Yang persamaannya adalah rho U per rho T ditambah dalam kurung U dikali nabla dikali U, terus sama dengan min 1 per rho nabla P ditambah F, di mana U adalah kecepatan fluida, P adalah densitas, P adalah tekanan, dan F adalah gaya volumetrik. Lalu kemudian yang kelima atau yang terakhir, penggunaan dalam elektrodinamika. Itu dalam elektrodinamika, aksi elektromagnetik sering ditulis dalam bentuk Lagrangian, dan persamaan Euler-Lagrange digunakan untuk memperoleh persamaan Maxwell yang mengatur medan elektromagnetik. Kemudian yang akan saya tanyakan selanjutnya adalah
bagaimana persamaan Euler dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika tertentu. Oke, yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana persamaan Euler dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika tertentu. Yang pertama adalah menggunakan persamaan Euler-Lagrange untuk memecahkan masalah dalam kalkulus variasi, di mana persamaan yang dipakai ini adalah J dalam kurung Y sama dengan integral BA F dalam kurung X, Y aksen, dx. Untuk memecahkannya menggunakan persamaan Euler-Lagrange, yaitu rho F per rho Y min D per dx dalam kurung rho F per rho Y aksen sama dengan 0. Lalu di sini adalah ada memecahkan persamaan diferensial Euler-Cauchy, di mana persamaan yang dipakai adalah X kuadrat Y double aksen ditambah AX Y aksen ditambah BY sama dengan 0. Berikut langkah-langkah persamaannya. Lalu yang ketiga, menggunakan identitas Euler dalam masalah teori bilangan dan kompleks. Identitas Euler atau pangkat I kali Pi tambah 1 sama dengan 0 sering digunakan dalam analisis kompleks dan teori bilangan. Contohnya dalam permasalahan masalah integral kompleks atau Dirac Fourier. Lalu kemudian yang keempat ada persamaan Euler dalam hidrodinamika. Langkah penyelesaiannya, tentukan kondisi awal dan batas untuk kecepatan fluida U, densitas P, densitas rho, tekanan P, dan gaya volumetrik F. Gunakan metode numerik atau analitik untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial parsial yang dihasilkan. Lalu yang terakhir, interpretasikan hasil untuk memprediksi perilaku fluida dalam domain tertentu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah apa perbedaan antara persamaan Euler dalam kalkulus dan dalam teori bilangan? Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Apa perbedaan antara persamaan Euler bersama jawaban yang didapat adalah persamaan Euler dalam kalkulus dan dalam teori bilangan adalah konsep yang sangat berbeda dan digunakan dalam konteks yang berbeda. Kalau persamaan Euler dalam kalkulus itu khususnya dalam kalkulus variasi merujuk pada persamaan Euler-Lagrange. Persamaan ini digunakan untuk menemukan fungsi yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsional yang sering kali muncul dalam konteks masalah optimasi. Fungsional adalah sebuah integral yang tergantung pada fungsi dan turunannya. Contoh dan kegunaannya itu yang pertama adalah kalkulus variasi digunakan untuk mencari lintasan atau kurva yang meminimalkan aksi dalam mekanika klasik. Lalu yang kedua ada mekanika klasik dan dalam formulasi Lagrangian itu persamaan Euler ditentukan untuk menentukan gerak partikel atau sistem. Lalu kemudian ada masalah optimasi, digunakan untuk memecahkan berbagai masalah fisika dan teknik yang melibatkan optimasi. Nah, bentuk umumnya adalah seperti ini, di mana rho F per rho Y min D per dx dalam kurung rho F per rho Y aksen sama dengan 0. Lalu kemudian persamaan Euler dalam teori bilangan. Persamaan Euler dalam teori bilangan biasanya merujuk pada identitas Euler dan totian Euler.
Identitas Euler adalah suatu hubungan paling terkenal dalam matematika yang berhubungan dengan konstanta penting. Sedangkan fungsi totian Euler digunakan untuk menghitung jumlah bilangan bulat positif hingga n yang relatif prima terhadap n. Yang pertama itu ada identitas Euler di mana menghubungkan bilangan atau basis logaritma natural, I atau unit imajiner, dan Pi konstanta Pi. Contoh dan kegunaannya, yang pertama ada analisis kompleks untuk menyederhanakan perhitungan yang melibatkan eksponensial kompleks. Lalu kemudian yang kedua ada teori bilangan yang berperan dalam pembuktian identitas matematika yang lebih kompleks. Lalu yang kedua ada totian Euler atau fungsi totian Euler. Fungsi ini dinotasikan sebagai n menghitung jumlah bilangan bulat positif hingga n yang relatif prima terhadap n. Contoh dan kegunaannya yang pertama adalah kriptografi. Fungsi totian digunakan dalam algoritma enskripsi RSA. Lalu yang kedua adalah teori bilangan membantu dalam studi sifat bilangan bulat dan hubungan mereka. Ringkasan perbedaannya adalah konsep dan konteks. Kalau dalam konsep dan konteks, kalkulus persamaan Euler-Lagrange digunakan dalam kalkulus variasi untuk memecahkan masalah optimasi dan dalam fisika dan teknik. Sedangkan dalam teori bilangan, identitas Euler dan fungsi totian Euler digunakan dalam analisis kompleks dan studi bilangan bulat dengan aplikasi dan teori bilangan dan kriptografi. Sedangkan dalam konteks bentuk dan formulasi, kalkulus itu bersamaan diferensial parsial yang melibatkan fungsi turunannya. Sedangkan dalam teori bilangan, identitas matematika yang menghubungkan konstanta fundamental atau fungsi yang menghitung properti bilangan bulat. Lalu, selanjutnya bagaimana persamaan Euler terkait dengan konsep bilangan kompleks. Pertanyaan yang saya tanyakan selanjutnya adalah bagaimana persamaan Euler terkait dengan konsep bilangan kompleks. Persamaan Euler sangat tertarik dengan konsep bilangan kompleks melalui identitas Euler yang merupakan salah satu hubungan paling mendalam dan elegan dalam matematika. Nah, identitas Euler adalah E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta, di mana I adalah unit imajiner dengan I kuadrat sama dengan -1 dan theta adalah sudut dalam radian. Hubungannya apa sih dengan bilangan kompleks? Yang pertama adalah dari representasi bilangan kompleksnya. Kalau bilangan kompleks dapat dinyatakan dalam bentuk eksponensial dengan menggunakan identitas Euler. Sebagai contoh, bilangan kompleks Z dengan modulus R dan argumen theta dapat ditulis sebagai Z sama dengan RE I theta, di mana R dalam kurung ada Z atau modulus dan theta Z atau argumen atau sudut. Yang kedua ada eksponensial dan trigonometri. Identitas Euler menghubungkan fungsi eksponensial dengan fungsi trigonometri. Ini sangat berguna dalam berbagai bidang matematika dan teknik seperti analisis sinyal, pemrosesan gambar, dan mekanika kuantum. Nah, untuk contoh pengaplikasiannya yang pertama ada direct Fourier. Dalam analisis Fourier, sinyal atau fungsi periodik dapat dinyatakan sebagai jumlah dari eksponensial kompleks. Identitas Euler digunakan untuk mengekspresikan sinus dan kosinus sebagai bagian dari eksponensial kompleks sehingga mempermudah manipulasi matematika. Nah, persamaannya adalah Ft sama dengan sigma yang sama dengan minus starter hingga Cn E pangkat IN WT, di mana Cn ini koefisien Fourier dan omega adalah frekuensi sudut. Lalu yang kedua, ada pemecahan persamaan diferensial. Persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan seringkali diselesaikan dengan solusi berbentuk eksponensial kompleks. Misalnya persamaan diferensial sederhananya d kuadrat y per dx kuadrat ditambah ke kuadrat y disama dengan 0. Kemudian memiliki solusi umum y dalam kurung x sama dengan ae pangkat i kx ditambah be min i kx.
yang bisa ditulis dalam bentuk trigonometri menggunakan identitas Euler. Lalu, yang ketiga ada transformasi Laplace. Dalam transformasi Laplace, fungsi seringkali diubah menjadi domain kompleks untuk menyederhanakan analisis dan solusi persamaan diferensial. Identitas Euler membantu dalam memahami dan memanipulasi ekspresi eksponensial kompleks dalam transformasi ini. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya yang akan saya tanyakan adalah, apakah ada pengaplikasian praktis dari persamaan Euler di Pertanyaan selanjutnya yang saya tanyakan adalah apakah ada pengaplikasian yang praktis dari persamaan Euler di luar matematika murni? Yang pertama ada teknik fisika. Yang pertama, di mana ada mekanika klasik dan dinamika sistem, serta data elektrodinamika dan medan elektromagnetik. Nah, kalau dalam mekanika klasik dan dinamika sistem, itu digunakan untuk penentukan lintasan optimal atau gerak partikel dalam sistem magnetik. Ini merupakan dasar dari matematika analitik yang digunakan dalam desain sistem mekanis dan robotika. Lalu elektrodinamika dan medan elektromagnetik itu persamaan Euler digunakan dalam formulasi medan elektromagnetik khususnya dalam penyusunan persamaan Maxwell yang mengatur medan listrik dan magnet. Aplikasi praktisnya termasuk desain antena, analisis gelombang elektromagnetik dan dalam komunikasi serta pemahaman tentang perilaku gelombang mikro. Lalu kemudian yang kedua adalah teknik kontrol dan otomasi. Dalam persamaan ini dan metode numerik terkait sering digunakan dalam desain dan analisis sistem kontrol. Ini mencakup pengendalian otomasi pada kendaraan, sistem penerbangan, dan manufaktur. Misalnya nih, dalam sistem kendalian penerbangan, persamaan ini digunakan untuk memodelkan dan mengendalikan dinamika pesawat agar stabil dan responsif terhadap perubahan kondisi penerbangan. Lalu kemudian ada analisis Fourier. Identitas Euler sangat penting dalam teori sinyal dan pemrosesan sinyal, di mana ada analisis Fourier dan komunikasi digital. Di mana analisis Fourier ini sangat penting dalam identitas ini sangat penting dalam analisis Fourier yang digunakan untuk memecah sinyal menjadi komponen frekuensi. Aplikasi praktisnya termasuk kompresi audio dan video seperti MP3 dan JPEG, serta pemrosesan gambar dan pengenalan wajah dan deteksi pola. Kalau komunikasi digital itu seringkali diwakili dan dimodulasi menggunakan eksponensial kompleks. Ini memanfaatkan identitas Euler untuk menyederhanakan analisis sinyal. Lalu yang keempat ada kriptografi dan keamanan informasi, di mana fungsi totian Euler digunakan dalam algoritma enkripsi kunci publik seperti RSA. Aplikasi praktisnya meliputi enskripsi dan deskripsi data untuk keamanan internet, komunikasi yang aman, dan proteksi data yang sensitif dalam transaksi finansial. Lalu kemudian ada dinamika fluida dan aerodinamika. Nah, dalam mekanika fluida ini mendeskripsikan bahwasannya fluida ideal tanpa viskositas. Ini digunakan untuk mempelajari perilaku aliran udara di sekitar sayap pesawat, pergerakan cairan dalam pipa, perilaku aliran darah dalam sistem kardiovaskular. Aplikasi praktisnya termasuk desain pesawat yang lebih efisien, sistem perpipaan yang optimal, dan alat diagnosis medis seperti simulasi aliran darah. Lalu kemudian ada teknik listrik dan elektronika. Dalam analisis rangkaian listrik, persamaan diferensial dengan eksponensial kompleks digunakan untuk mempelajari respons rangkaian terhadap sinyal sinusoidal. Aplikasi praktisnya termasuk desain analisis filter elektronik, penguat sinyal, dan sistem komunikasi analog. Lalu ada geofisika dan seismologi, di mana persamaan diferensial dan analisis Fourier digunakan untuk memodelkan dan menganalisis gelombang seismik. Ini membantu dalam memahami struktur internal bumi dan memprediksi perilaku gempa bumi. Aplikasi praktisnya termasuk pemetaan bawah tanah untuk eksplorasi minyak dan gas, serta deteksi dini dan mitigasi dampak gempa bumi. Lalu, pertanyaan selanjutnya,
Apakah ada teorema atau hasil yang penting terkait dengan persamaan Euler? Oke, di sini pertanyaan yang saya tanyakan adalah apakah ada teorema atau hasil yang penting terkait dengan persamaan Euler? Yang pertama ada identitas Euler, di mana teoremanya E pangkat I, Pi tambah 1 sama dengan 0. Identitas ini menjadi dasar dari banyak konsep dan analisis kompleks dari teori bilangan. Yang kedua ada persamaan Euler-Lagrange, terus ada persamaan diferensial Euler-Cauchy seperti yang di atas tadi, terus ada identitas eksponensial, terus ada persamaan Euler untuk fluida ideal. Ini tuh maksudnya adalah teorema dasar dalam dinamika fluida yang menggambarkan aliran fluida tanpa viskositas. Persamaan ini menjadi dasar dalam pemodelan aliran udara di sekitar sayap pesawat, aliran cairan dalam pipa, dan berbagai aplikasi dalam teknik penerbangan dan hidrodinamika seperti yang sudah dijelaskan di yang mana tadi? Yang di dinamika fluida dan aerodinamika. Lalu kemudian ada teorema Fourier, teorema stabilitas Euler. Ini maksudnya adalah hasil analisis numerik yang membahas stabilitas metode numerik dalam penyelesaian persamaan diferensial. Ini menentukan kriteria stabilitas untuk metode Euler dalam integrasi numerik. Lalu kemudian ada fungsi Tottian Euler, persamaan Euler untuk rangkaian listrik, dan teorema Euler tentang kurva elips. Teorema ini berhubungan dengan geometri dan matematika murni. Ini tuh menyatakan bahwa jumlah panjang dua titik fokus ke titik manapun pada kurva elips adalah konstan. Baik, pertanyaan selanjutnya yang saya tanyakan adalah apa peran? Kita akan bertanya mengenai salah satu dari teorema yang sudah saya tanyakan ini. Bagaimana peran tekanan dalam persamaan E Euler dan bagaimana persamaan tersebut mempengaruhi aliran fluid. Baik, di sini yang saya tanyakan adalah salah satu topik yang di atas, di mana yang mana ya? Yang ini, persamaan Euler untuk fluida ideal. Menurut saya menarik. Jawaban yang didapat adalah dalam persamaan Euler untuk fluida ideal, tekanan memainkan peran penting dalam mempengaruhi aliran fluida. Peranan Euler adalah persamaan dasar dalam dinamika fluida yang menggambarkan aliran fluida tanpa viskositas, dan tekanan merupakan salah satu variabel kunci yang mempengaruhi perlakuan aliran tersebut. Lalu persamaan Euler untuk fluida ideal dalam 3 dimensi adalah rho U per rho T tambah U dikali nabla dalam kurung U dikali nabla U sama dengan minus 1 per rho nabla P ditambah F. Di mana keterangannya di sini adalah U adalah kecepatan fluida atau vektor, T adalah waktu, rho adalah densitas fluida, P adalah tekanan, dan F adalah gaya eksternal per unit massa atau seperti gaya gravitasi. Oke, bagaimana tekanan mempengaruhi aliran fluida melalui beberapa konsep. Yang pertama ada Bernoulli's Principle atau prinsip Bernoulli. Persamaan Euler merupakan salah satu aspek dalam prinsip Bernoulli yang menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang tidak viskos, total energi per unit massa dalam fluida adalah konstan. Ini menyiratkan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian fluida dalam aliran. Kemudian yang kedua, peran tekanan dalam perubahan kecepatan. Dalam persamaan Euler, gradien tekanan menghasilkan percepatan fluida. Jika tekanan bertambah atau meningkat, maka percepatannya juga bertambah. Kemudian juga sebaliknya. Hal ini menggambarkan bagaimana tekanan mempengaruhi perubahan kecepatan fluida dalam aliran. Lalu kemudian yang ketiga ada peran tekanan dalam dinamika fluida.
Tekanan juga mempengaruhi distribusi kecepatan dalam aliran fluida. Di area yang dengan tekanan tinggi, kecepatan cenderung lebih rendah, sementara di area yang dengan tekanan rendah, kecepatan cenderung lebih tinggi. Ini memungkinkan kita untuk memprediksi pola aliran fluida berdasarkan distribusi tekanan. Lalu kemudian yang keempat ada aliran laminar dan turbulen. Tekanan juga berperan dalam mempengaruhi jenis aliran fluida, apakah itu laminar atau turbulen. Aliran laminar cenderung terjadi pada tekanan stabil dan memiliki pola aliran yang teratur, sementara aliran turbulen terjadi pada tekanan berfluktuasi dan memiliki pola aliran yang kompleks. Lalu kemudian ada 5 tekanan hidrostatik. Tekanan juga berperan dalam menentukan distribusi tekanan hidrostatik dalam fluida yang diam atau dalam kondisi setimbang. Tekanan hidrostatik diukur dengan tekanan karena berat fluida yang ada di atas titik tertentu dalam fluida. Lalu pengaruh tekanan kepada kecepatan suara. Tekanan juga mempengaruhi kecepatan suara dalam fluida. Kecepatan suara adalah kecepatan di mana gangguan suara dapat merambat melalui fluida. Hubungan antara tekanan, densitas, dan kecepatan suara ditentukan oleh hukum termodinamika dan persamaan keadaan fluida. Baik, kemudian bagaimana persamaan Euler dapat disederhanakan untuk aliran satu dimensi. Oke, pertanyaan yang saya tanyakan adalah bagaimana persamaan Euler dapat disederhanakan untuk aliran satu dimensi. Persamaan yang dapat disederhanakan untuk aliran satu dimensi dengan beberapa asumsi yang spesifik. Dalam konteks aliran satu dimensi, biasanya kita mengasumsikan bahwa kecepatan fluida hanya memiliki komponen dalam satu arah saja, yaitu arah aliran. Ini dapat menghasilkan bentuk yang lebih sederhana dari persamaan Euler. Jadi, persamaan Euler dalam 3 dimensi itu kan rho U per rho T ditambah dalam kurung U dikali nabla U sama dengan minus 1 per rho nabla P tambah F. Nah, di sini U adalah kecepatan fluida atau vektor, T adalah waktu, rho adalah densitas fluida, P adalah tekanan, F adalah gaya eksternal per unit massa atau seperti gaya gravitasi. Nah, untuk penyederhanaannya dalam satu dimensi, kita asumsikan bahwa kecepatan fluida hanya bergerak dalam satu arah saja, misalnya di arah X. Ini artinya kita dapat menulis U dalam kurung X, T, I, di mana I adalah vektor satuan dalam arah X untuk U dalam kurung X, T adalah komponen kecepatan dalam arah X. Nah, persamaan Eulernya dapat disederhanakan menjadi persamaan di sini. Rho U per rho T ditambah U dikali rho U per rho X sama dengan minus 1 per rho P per rho X ditambah Fx. Nah, di sini U adalah kecepatan fluida di dalam arah X, rho adalah densitas fluida, P adalah tekanan, dan Fx itu adalah komponen gaya eksternal dalam arah X. Nah, untuk penjelasan komponen persamaan sederhananya, di mana rho U dan rho T yang ini merupakan percepatan fluida dalam arah X terhadap waktu. Nah, untuk rho U per rho X ini merupakan percepatan fluida dalam arah X terhadap posisi. Nah, hal ini menggambarkan perubahan kecepatan terhadap posisi dalam aliran satu dimensi. Nah, untuk yang ini, minus 1 per rho P per rho X. Nah, ini merupakan gradien tekanan dalam darah X yang menyebabkan percepatan fluida karena perbedaan tekanan. Nah, sedangkan Fx ini itu merupakan komponen gaya eksternal dalam arah X seperti gaya gravitasi. Contoh sederhananya, misalkan tidak ada gaya atau Fx sama dengan 0, gaya eksternalnya sama dengan 0, dan tekanannya tidak bervariasi dengan waktu. Berarti rho P per rho T sama dengan 0. Maka persamaannya akan diasumsikan dalam satu aliran, untuk aliran satu dimensinya, jadi rho U per rho T ditambah U dikali rho U per rho X sama dengan minus 1 per rho P per rho X. Nah, ini adalah bentuk yang lebih sederhana dari persamaan Euler yang khusus untuk aliran satu dimensi dengan asumsi-asumsi tertentu. Nah, dalam praktiknya, persamaan ini dapat digunakan untuk menganalisis dan memodelkan aliran fluida dalam pipa, saluran, atau sistem satu dimensi lainnya. Kemudian,
bagaimana persamaan Euler yang diterapkan dalam konteks, oh enggak, oh ya, dalam konteks aerodinamika dan desain pesawat terbang. Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan adalah bagaimana persamaan Euler diterapkan dalam konteks aerodinamika dan desain pesawat terbang. Nah, untuk yang pertama ada simulasi aliran fluida. Persamaan Euler dan persamaan turbulen Euler digunakan dalam simulasi aliran fluida atau CFD untuk memodelkan aliran udara di sekitar pesawat terbang. Hal ini memungkinkan insinyur untuk memprediksi dengan akurat distribusi tekanan, gaya aerodinamis, dan karakteristik aliran yang berkaitan dengan pesawat. Yang kedua ada analisis performa pesawat. Dengan menggunakan persamaan Euler, insinyur dapat menganalisis performa pesawat dalam berbagai kondisi seperti kecepatan, sudut serang, dan konfigurasi sayap. Hal ini membantu dalam mengoptimalkan desain untuk efisiensi aerodinamis, manuverabilitas, dan stabilitas. Yang ketiga ada desain sayap dan badan pesawat. Persamaan Euler membantu dalam desain sayap, badan pesawat, dan permukaan kontrol. Ini melibatkan analisis distribusi tekanan, profil aerodinamis, dan efek interaksi aliran di sekitar struktur pesawat. Evaluasi drag. Yang keempat ada evaluasi drag dan lift. Dengan menggunakan persamaan Euler, insinyur dapat mengevaluasi drag atau hambatan dan lift atau angkat pada pesawat dalam berbagai kondisi penerbangan. Hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan performa keseluruhan pesawat. Lalu yang kelima ada studi turbulensi. Persamaan Euler turbulen digunakan untuk memodelkan aliran turbulen di sekitar pesawat, terutama di sekitar sayap dan ekor. Ini untuk membantu memahami efek turbulensi terhadap performa aerodinamis dan stabilitas pesawat. Lalu yang keenam ada analisis pembuangan dan ekosistem dalam konteks mesin jet dan sistem pembuangan pesawat. Persamaan Euler digunakan untuk memodelkan aliran gas buang, termasuk interaksi dengan aliran udara di sekitar pesawat. Ini penting untuk mengoptimalkan kinerja mesin dan mengurangi dampak lingkungan. Lalu yang ketujuh adalah pengembangan sayap dan winglet. Desain sayap dan winglet menggunakan analisis aerodinamis yang berbasis persamaan Euler untuk memastikan efisiensi aerodinamis maksimal, stabilitas, dan pengurangan drag. Lalu yang kedelapan ada prediksi suara dan getaran. Persamaan Euler dapat digunakan untuk memprediksi suara dan getaran yang dihasilkan oleh aliran udara di sekitar pesawat. Hal ini penting untuk desainnya lebih tenang dan nyaman bagi penumpang. Lalu kemudian yang kesembilan, uji penerbangan virtual. Dengan simulasi CFD berbasis persamaan Euler, insinyur dapat melakukan uji penerbangan virtual untuk memahami karakteristik pesawat sebelum membangun prototipe fisik yang dapat menghemat waktu dan biaya dalam pengembangan pesawat. Lalu yang ke-10, pemecahan masalah kompleks. Persamaan Euler membantu memecahkan masalah aerodinamis yang kompleks seperti interaksi aliran antara sayap dan badan pesawat, efek ground effect, dan aliran di sekitar sayap yang berkembang. Lalu karena kita sudah selesai membahas terkait persamaan Euler, sini kan saya akan berikan 5 contoh soal terkait persamaan Euler yang bisa digunakan menggunakan coding. Baik, di sini saya akan bertanya tentang terkait 5 contoh soal terkait persamaan Euler. Jadi di sini sebentar kita akan bertanya lagi.
persamaan Euler saja. Baik, di sini ada 5 contoh soal. Ada gaya sistem dinamik, aliran fluida, ada gaya gesek, dan gerak proyektil, dan periode osilasi. Lalu, apakah kelima soal ini bisa dikerjakan menggunakan teori? Oke, di sini saya akan mengambil beberapa soal, satu soal atau dua soal. Jadi yang pertama di sini karena tadi kita sudah membahas tentang aliran fluida, maka saya akan mengambil soal yang membahas tentang aliran fluida. Sebuah partikel kecil dengan massa M sama dengan 0,1 kg dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal V sama dengan 20 meter per sekon. Pada ketinggian H sama dengan 50 meter, gaya gravitasi Fg-nya sama dengan 9,8 N per kilogram. Hitunglah kecepatan partikel saat mencapai ketinggian H sama dengan 50 meter dengan menggunakan metode Euler dengan angka waktu. Delta T-nya sama dengan 0,01 detik. Jadi di sini ada soal, ada jawabannya di sini. Nah, ini merupakan kodenya, di mana di sini kita menghitung menggunakan lampai untuk apa sih modulnya. Nah, di sini diketahui, lalu di sini untuk rumus-rumusnya, sekarang kita running. Oke, jadi jawabannya adalah minus 0,90. Jadi di sini tuh maksudnya itu kan V sama dengan V0 dengan T sama dengan 0. Di mana pada saat V lebih besar dari 0, A sama dengan minus G. Ini acceleration untuk gravitinya. Nah, ini untuk rumus Eulernya, di mana V sama dengan V ditambah A pangkat dt. Terus di sini kali H sama dengan V0 bintang T minus 0,5 dengan T kuadrat. Ini height using kinematic equation. Ini ketinggiannya. Sehingga didapatkan jawabannya adalah minus 0,090. Lalu untuk yang kedua ada gaya gesek, di mana ada sebuah objek dengan massa M sama dengan 1 kg digeser di atas permukaan horizontal dengan gaya gesekan kinetik Fk sama dengan 2N. Posisi objek pada awalnya adalah X sama dengan 0 meter dengan kecepatan awalnya V sama dengan 5 meter per sekon. Hitunglah posisi objek setelah 2 detik menggunakan metode Euler dengan angka waktu delta T sama dengan 0,5 detik. Nomor 1 aja nih. Mohon maaf, jadi kita pakai yang nomor 1 saja yang di sistem dinamik, di mana sebuah benda gas dengan massa M sama dengan 2 kg berada di atas sebuah pegas dengan konstanta pegas K sama dengan 5 N per M. Posisi benda pada awalnya adalah X sama dengan 0,5 M dengan kecepatan awal V sama dengan 0 M per S. Hitunglah posisi benda setelah 3 detik menggunakan metode Euler dengan angka waktu delta T sama dengan 0,1 detik. Terus kita salin di sini. Ini saya jelaskan sebentar. Di sini kita menggunakan import NumPy juga modulnya. Jadi di sini ini sudah diketahui semuanya, di mana masanya 2 kg, K-nya ini 5 N per M, terus posisinya 0,5, V0-nya 0,
delta-nya 0,1 atau delta T, Tmax-nya dengan maksimalnya, waktu maksimumnya 3 second. Di sini ada rumusnya juga, Euler method untuk velocity dan Euler method untuk position. Kemudian kita running. Final positionnya ada di 0,05. Baik. Jadi, sekian untuk video saya mengenai persamaan Euler. Di sini kita mengerti banyak sekali beberapa fungsi dari persamaan Euler, mulai dari persamaan yang paling elegan tadi katanya, sampai yang kita juga mengerti apa sih penerapan-penerapannya dalam berbagai bidang gitu ya. Ada yang teknis, terus komputasinya juga ada, fluidanya juga ada, untuk matematika yang murni apalagi. Jadi sekian untuk penjelasan saya terkait persamaan Euler atau di Euler equation hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Maria Natalia Zaneta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.